Ketika masuk Papua, awalnya sih ada ketakutan-ketakutan dengan situasi peristiwa politik di sana. Misalnya tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari OPM. Yang meninggalkan kampung halamannya dan pergi karena ketakutan. Kita melakukan workshop ini pas di antara hari-hari itu gitu, di mana kita bisa merasakan ketakutan-ketakutan yang terjadi di sana. Dan memang ketika kita merancang sebuah program di sana, tentunya tidak juga semudah seperti yang kita bayangkan seperti di Jawa gitu. Di Ambon waktu saya ke sana itu kami dibantu oleh mitra lokal Humanum, di mana mereka itu sudah berkoordinasi dengan kepala desa dari Batu Merah, sekretaris desa dari Batu Merah, dan juga bapak pimpinan gereja Betel Mardika. Tapi memang untuk awal peserta sekolah remaja anak-anak dari Batu Merah dan juga anak-anak dari Mardika ini tidak bisa langsung bersatu, karena memang mungkin yang dikhawatirkan dari orang-orang tua ini adalah bahwa masih ada sifat atau keadaan traumatis yang tersisa dalam diri anak-anak itu. Tapi pas saat perkenalan lagi udah langsung baur, memperkenalkan apa program kita, mengenalkan istilahnya dari mulai yang sifatnya kualitatif dan sifatnya teknis. Itu semua cepat, hanya mencari waktu. Ketika ada keterbukaan, gagasan-gagasan yang muncul dari mereka kadang luar biasa gitu, kadang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan kemudian muncul gitu di situ. Dan bayangan kami gitu tentang Papua yang mungkin dengan dengan stigma yang beri dari masyarakat bahwa mereka keterbelakang dan sebagainya, tapi ketika di sana ternyata mereka ketika bicara justru luar biasa gitu, dan kritis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka sendiri atau persoalan-persoalan yang ada di lingkungan mereka gitu. Memperkenalkan mereka dengan kamera dan video itu salah satu upaya kita untuk membuat mereka peka terhadap lingkungan sekitar mereka, dengan mengajari mereka bagaimana teknis, terus kemudian bagaimana video ini bisa digunakan sebagai media untuk menyuarakan apa yang terjadi di sekitar mereka. Sudah, Mbak. Gampang ya? Gampang. Mama coba? Enggak. Hasil finalnya. Jadi kamera-kamera itu emang salah satu alat yang mereka langsung dapatkan ya. Melihat kamera kemudian fungsinya apa itu di hari pertama. Terus kita games pakai kamera. Jadi tiap anak yang tadinya beda dan baru saling kenal di situ ya, itu teman-teman Papua baik pun pendatang, itu kemudian nyampur di dalam kelompok itu. Pasti kan itu nggak cair gitu ya, ada nggak kenal ini siapa sih gitu. Dari situ kemudian kita mencoba merancang film itu, bagaimana kemudian gagasan ini secara pengejutan gitu menjadi cerita yang menarik gitu, dan bagaimana kemudian ini tidak hanya mengangkat sebuah persoalan, tapi film ini kemudian bisa mencoba mencari solusi gitu, apa yang kemudian ditawarkan dari mereka gitu. Kalau saya sih memang agak dekat juga sih sama atasan, tapi teman-teman lain kalau saya lihat sih pokoknya jalannya begini, nggak tegur, nggak apa gitu. Apa di lingkungan yang hebat, lingkungan yang elit, lingkungan yang seperti kamu bilang tadi, seperti apa, bahwa lingkungan KSN itu orang-orang yang paling gaul, paling lebih bagus kalau kita ini tidak usah ada istilah KSN, biar kita bisa berbaur lebih enak sama teman-teman lain. Karena teman-teman lain tuh berpendapat anak KSN itu anak hebat, tidak usah terlalu bergaul dengan mereka.
Dan dalam tahapan-tahapan kita untuk mengimplementasikan program sekolah remaja ini, setelah kita benar-benar menjalin pengertian dengan berbagai macam pihak, ternyata orang-orang tua itu pun melakukan timbal balik yang sama. Setelah mereka punya bayangan, punya visi akan manifestasi apa sih dari ide-ide anak-anak ini yang akan kita gerakan bersama, bagaimana mereka mendukung dalam setiap tahapannya, mereka menyediakan tempat. Dari sini saya melihat bahwa proses kedekatan ini bukan hanya kita dan keluarga dari mereka, tapi ternyata keluarga dari mereka, orang tuanya juga ke anak-anak yang tadinya maaf kata tadinya jadi musuh dalam konflik itu. Ending, setelah sampai di rumah kami disambut sangat bisa tangis dari ayah saya. Ayah betul? Ya. Mama kasihlah suatu kita kepada anak di pulang. Iya Pak, sih apa-apa, itu semua sudah dikadong. Nah, salah satu keunggulan menggunakan media audiovisual yang kemudian kami buat metodenya dengan namanya video diary ini adalah sebenarnya itu kan rekaman sejarah tiap orang ya, karena ini kan sifatnya lebih personal gitu ya, pengalaman pribadi gitu. Yang dibuatnya mungkin dalam satu waktu, dalam 1 bulan gitu, tapi kan umurnya sebenarnya sangat panjang gitu, karena dia bisa diputar terus sampai kemudian bertahun-tahun setelah itu. Mereka bisa menyampaikan gagasan, mereka bisa mengajak berkegiatan positif bersama teman-teman mereka, itu bisa mereka tularkan, mereka suarakan, terus kemudian mereka sebarkan ke teman-teman yang lain. Mereka bisa membuat satu video diary lanjutan. Yang menarik adalah dampak-dampak yang kemudian terjadi ke depan gitu ya. Kita sekarang aja baru ngomongin hasil setelah sekitar 3 bulan kita workshop di sana. Jadi sebenarnya bisa sangat luas lagi gitu. Tapi kalau mau ngelihat dampaknya untuk secara luas, kita perlu waktu, dan itu kita tunggu aja sampai kemudian entah bertahun-tahun lagi gitu. Aku pikir karena proses itu tidak bisa secara instan terjadi ya gitu. Ini pertama kalinya media yang namanya video dijadikan alat untuk bisa bersikap, alat untuk bisa bercerita. Walaupun itu dikonstruksi ya, tapi kekuatan dari perdamaian yang dibangun oleh mulai dari remaja-remaja ini sebagai tonggaknya kota Ambon di masa depan, mereka akan tetap melanjutkan perdamaian dan keharmonisan hubungan yang seperti ini. Dan aku yakin kesinambungan ini dan harapan juga ya, bukan hanya yakin tapi harapan juga akan terus berjalan. Kita tidak bisa berharap gitu ini dengan film ini 1 hari 2 hari persoalan itu akan selesai, tapi ini proses yang akan terus berlangsung gitu. Bagaimana kemudian mereka memperbincangkan ulang apa persoalan-persoalan itu dalam forum-forum atau dalam kelompok-kelompok baik kecil maupun besar, kemudian mencari sesuatu dari situ gitu. Mungkin itu kedamaian yang mana itu akan tercipta dan sendirinya oleh kita. Semangat yang ada sekarang tidak mati. Kita dorong dalam keterbatasan mereka, kita dorong dalam keterbatasan kita untuk terus berjuang demi sebuah perubahan. Beberapa waktu terakhir ini tidak hanya sampai di sini, tapi bisa ada terus kelanjutan dan perjuangan untuk menuju perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Kita harus mengawali dari kesadaran, dan itu dibentuk lewat keluarga. Dengan kerjasama baru kita bisa maju ke depan.